Halo semuanya, saat ini saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat sistem operasi di dalam sistem operasi. Jadi di komputer saya ini yang kalian lihat sekarang ini dia running dengan sistem operasi Windows, tapi di dalamnya ada sistem operasi Linux. Nah, kenapa saya buat seperti itu? Ya karena ada satu alasan tersendiri saya membuat ini karena kebutuhan. Nah, sebenarnya tujuan saya adalah untuk membuat aplikasi web, tapi di dalam Windows ini saya gunakan SAM yang masih menggunakan versi 5. Sedangkan yang saya butuhkan adalah uh, maaf, bukan SAM versi 5, SAM yang menjalankan PHP 5. Nah, tapi yang saya butuhkan adalah SAM dengan versi 7. Nah, untuk memodifikasi itu memang agak perlu langkah yang lumayan panjang ya. Makanya saya membuat alternatif bagaimana kalau saya membuat sistem operasi di dalam sistem operasi. Jadi ini Windows-nya saya running, di dalamnya ada Linux. Nah, untuk menjalankan hal tersebut saya harus jelaskan dulu bahwa sebenarnya kita bisa membuat dua dual booting istilahnya ya. Di saat komputer dinyalakan, eh, dia akan memberikan pilihan apakah kita akan menggunakan Linux atau kita menggunakan Windows. Nah, untuk membuat dual booting kita gunakan aplikasi partisi Magic dan aplikasi sejenis lainnya yang mampu melakukan hal itu. Tapi dalam masalah ini saya menjalankan aplikasi Linux di atas Windows. Nah, jadi bedakan mana dia berdampingan dan mana dia eh, berada di atas dan di bawah. Nah, untuk membuat hal tersebut saya gunakan ini. Saya gunakan aplikasi program pendukung VirtualBox seperti ini ya. Nah, di dalam VirtualBox ini saya sudah menginstal sistem operasi Linux yang tentunya kita harus menggunakan ISO Linux dan lain-lain. Nah, kalau ada yang ingin belajar tentang hal itu ya bisa komen di bawah, saya akan membuat tutorial bagaimana bisa menjalankan itu. Tapi yang sekarang ini saya coba jalankan dulu dan running satu aplikasi web sederhana, satu aplikasi file PHP yang akan kita jalankan. Nah, di sini saya sudah install. Dalam sini Linux, dia sudah memberikan informasi, oh di dalam ini terdapat Linux Ubuntu ya. 64 bit ya. Nah, seperti ini ya. Dan coba saya start atau bisa diklik 2 kali di sini atau saya start di sini. Ya, kita lihat sistem operasi di dalam sistem operasi. Maaf, sistem operasi di atas sistem operasi. Ya, dengan mudahnya kita bisa lihat Linux saya sudah jalan. Ya, Linux saya sudah jalan. Saya akan mendemokan sedikit bagaimana kita membuat file ekstensi web di dalam Linux ini. Nah, bedanya Linux ini dengan Windows, Linux ini semuanya uh, mengarah semua tergantung pada terminal ya. Nah, apa terminal itu? Nah, itu adalah perintah untuk menjalankan program-program yang ada dalam Linux. Saya masuk, maaf. Saya masuk, lalu inilah interface dari Linux, sederhana tapi powerful ya. Baik untuk sistem-sistem yang dijalankan secara jaringan. Oke, ini sistem operasi di atas sistem operasi. Oke, apa yang ada di sini? Saya sudah membuat file-file sebelumnya. Nah, untuk mempermudah di Linux ini disediakan terminal ya. Terminal bisa kita gunakan. Saya akan mencontohkan sedikit bagaimana dia bekerja ya. Jadi di sini kita harus masuk pada administratornya. Jadi di sini ada perintah sudo su.
Sini saya masukkan password tadi yang saya buat tadi. Ya, jadi di Linux itu ya, walau kita sudah menulis password, tidak akan muncul teksnya, tapi dia akan memberikan kode seperti ini. Oke, salah, saya masukkan lagi. Oke, sudah benar. Nah, sekarang saya ingin melihat direktori web saya. Direktori web saya ada di mana? Saya bisa membuat perintah cd. cd ini artinya change directory ya. Kalau di Windows kita jalankan di dalam csum htdocs ya. Kalau di sini dia masuk ke dalam opt lam. Nah, apa arti lam ini? Kalau di Windows kita pakai sum, kalau di Linux kita pakai lam. Nah, tapi installernya, file yang di-download itu adalah file sum ya, aplikasi sum. Jadi opt lam htdocs. Lam ini artinya Linux Apache MySQL PHP. htdocs latihan. Nah, saya masuk. Oke, dia sudah masuk pada directory. Saya sudah mengganti dari desktopnya ini, dari home-nya, direktorinya sudah berubah. Nah, opt. Saya ingin melihat apa isi dari file latihan ini. Oke, di dalam file latihan ini saya pakai perintah ls, ini artinya list. Dia akan menampilkan di dalamnya itu ada index atau ada file-file apa saja. Nah, oke. Coba kita lihat apa sih isi file index. Kita lihat perintahnya seperti ini. Sudo nano index PHP. Ternyata di dalam indeks itu terisi saya ya, nih, PHP info. Oke, coba kalau mau close, ini di bawahnya ada tanda kutip atas, ini artinya kontrol ya, kontrol X. Saya membuka, saya mengaktifkan sum dulu. Caranya /opt lam oke, ini sudah jalan. Coba kita buka Mozilla. Jadi enak ya main di Linux. Nah, nanti kalian akan lebih leluasa merancang sistem di Linux. Apalagi sistem berbasis web ini sangat mendukung. Nah, boleh. Ini ya yang kita buka tadi. Di dalam localhost latihan. Di dalam latihan ada dua file tadi ya. Index dan koneksi. Coba saya buka koneksi. Apa sih isi file koneksi? Ini file koneksi ya, karena isinya seperti itu. Karena isinya ini sudo nano koneksi.php. Ini file koneksi ya. Kalau saya edit sini, saya hapus saja supaya mudah. Saya tidak menggunakan mouse-nya, jadi agak ribet. Sini echo, ini file saya. Ini masih ada tanda bintang, kita tekan tombol Ctrl S. Ini berarti sudah berubah ya. Nah, ini file saya. Saya ingin buka tadi file sudo nano index PHP. Ini saya tampilkan PHP info. Saya ingin melihat PHP, apakah PHP saya sudah jalan, PHP yang baru atau tidak.
localhost latihan index.php. Oke. Nah, nanti saya akan membuat tutorial, akan membuat aplikasi dari PHP native atau Laravel atau framework lainnya di Linux ini saja. Saya akan tinggalkan membuat program di Windows. Saya coba menggunakan Linux. Nah, ini saya sudah running PHP versi 7 ya, seperti itu. Jadi keren ya, terlihat lebih profesional bagi orang-orang IT untuk menggunakan ini. Sudo ini bisa saya exit, terminalnya bisa close. Ya, itulah cara bagaimana kita membuat sistem operasi di atas sistem operasi. Kalau sistem operasi di samping sistem operasi, itu lain lagi tekniknya. Nah, jadi untuk sementara saya manfaatkan ini saja, VirtualBox ya. Ini saya close, Linuxnya saya matikan, ininya saya keluarkan, Windows saya masih aman. Ya, itulah sedikit materi dari saya. Maaf sudah lama tidak posting video, dan saat ini silakan belajar. Terima kasih.